Marinir Gadungan mengaku warga Magelang tipu mahasiswa Unila. Marinir Gadungan yang melakukan penipuan di Bandar Lampung mengaku warga desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Ruanda yang merupakan kakak korban berinisial PNS berusia 24 tahun warga Bandar Lampung. Korban merupakan mahasiswa Universitas Lampung. Diinformasikan sebelumnya, Dede yang mengaku sebagai Marinir Gadungan ini mengaku kepada korban merupakan warga Magelang. Sebelumnya keluarga korban penipuan Marinir Gadungan mengaku curiga. Korban disuruh membeli tomat di warung sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, namun tidak segera kembali ke rumah. Adiknya tidak biasanya pulang sampai telat, karena adiknya kalau belanja paling lama sekitar 30 menitan. Ruanda pun mengatakan bahwasannya dirinya pun sempat mencari adiknya dan saat sedang mencari malah tiba-tiba sang adik ini sampai di rumah duluan. Ia mengatakan pihaknya menginterogasi dan bertanya kepada sang adik yang merupakan korban. Adiknya tersebut mengaku bahwa usai menemui pelaku Dede atau Marinir Gadungan tersebut, korban mengaku sering memberi uang hingga 1,9 juta rupiah yang telah dikeruk dari kantung korban. Keluarga korban pun akhirnya meminta untuk bertemu dengan pelaku. Lalu, menurut keterangan dari Ruanda, keluarga korban ini chat pelaku untuk datang ke rumah korban. Namun, pelaku malah meminta bertemu di minimarket pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau tepat di dekat perumahan Eldorado. Pelaku saat ditangkap dirinya bersama dua kakek dan termasuk korban. Akhirnya, kata Ruanda, pihaknya pun menjebak pelaku untuk bertemu dengan korban hingga akhirnya pihak kepolisian menangkap tersangka dan diserahkan ke Mapolsek Kedaton. Teknologinya itu pertama itu adik saya itu kan kenal di aplikasi katanya keterangannya itu kenal di aplikasi Omni. Si pelaku ini mengaku katanya anggota Marinir. Jadi dari situ udah kenal, udah sering chat-chatan. Terus itu si pelaku ini udah mulai mau minta uang. Pertama itu minta uang itu 500.000. Nah dari situ yang kedua itu minta lagi 400.000, katanya alasannya untuk biaya pernikahan karena mau serius sama korbannya ini, adik saya ini. Terus minta ketiga kalinya itu 300.000. 300.000 katanya untuk ngurus surat-surat untuk pernikahannya itu. Nah yang keempatnya 200.000. 200.000 katanya untuk beliin HP, nambahin untuk beliin HP untuk korban ini, karena HP si korban ini kan udah dipinta, udah dikasih sama korban ini. Terakhir yang tadi malam pas penangkapan tadi malam, untuk ketemuan di rumah belum sih, cuman ketemuannya di luar gitu. Itu dia pas ketemu tuh pakai seragam atribut Marinir kan? Kalau di keterangan korban belum pernah pakai atribut Marinir, cuman dia mengaku anggota Marinir aja. Yang umum bang? Pangkatnya apa bang kalau dia ngakunya bang? Pangkatnya belum mengaku juga, belum. Itu dia mengaku tuh hanya sebatas medianya sama dilihat sosial medianya itu memang menandakan bahwasanya dia itu Marinir gitu lah. Gitu. Ada pakai baju loreng gitu ya di sosial medianya gitu ya. Pacaran, sempat pacaran yang lebih kurang 1 bulan karena terhitung di sebelum lebarannya. Itu unsurnya masuk penipuannya pada pelecehan juga bang? Untuk sekarang kita menanya ke korban adik saya itu belum ada pelecehan, tapi ya kita masih tindak lanjutin lagi ya karena dia kemarin itu kan sempat pernah ketemu di kosan gitu, di beberapa kosannya. Kadang pertama kali ketemu itu di kosan belakang Bibir Blur katanya, Jalan Pagaralan. Terus yang kedua ketemu di kosannya di Kampung Baru. Itu karena kan tadi awalnya itu tadi sore jam setengah 6 dari
nenek itu nyuruh si korban ini, adik ini beli sayur, beli tomat ke apa namanya warung. Jadi dari setengah 6 itu sampai jam 7 itu nggak pulang-pulang. Nah dari situ kecurigaan itu, karena nggak biasanya gitu loh, biasanya nggak pulang. Pulang paling ya kalau belanja itu paling setengah jam karena deket ya orangnya. Nah dari situ kita curiga, kita cari, ya pas kita cari tiba-tiba dia udah pulang udah di rumah. Pas kita sampai rumah, habis dari pencarian dia udah sampai rumah. Jadi situ kita interogasi, kita tanya. Nah di situ dia mengaku bahwa saya menemuin pelaku ini. Nah, udah di apa namanya bilang semua bahwa dia sering ngasih duit, sering handphonenya udah dikasih. Nah, dari situ kita apa namanya jebak. Jadi situ kita jebak, di chat di rumah, disuruh ketemuan di depan Alfamart yang di samping Eldorado. Nah, dari situ ditangkap pelakunya. Jam berapa bang tangkapnya bang? Lebih kurang jam setengah 9. 9. Terus nangkap itu Tapi itu ya ada abang saya 2 sama kakek saya 1. Ini apa namanya korban adik saya. Enggak, cuma kita aja. Oke. dari sana diserahkan ke polsek ya? Dari sana diserahkan langsung ke polisi. Oh.